Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmi Romi, pendamping PPH dari Pendampingan Edukasi Wakaf Indonesia atau EWI. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan atau memberikan informasi terkait pendampingan dan pendamping proses produk halal atau PPH. Pendampingan dan pendamping proses produk halal merupakan tindak lanjut dari isu penting jaminan produk halal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 serta isu penting perubahan kebijakan jaminan produk halal pada Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menyatakan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk yang wajib bersertifikat halal terbagi dua, antara lain produk barang dan produk jasa. Untuk produk barang antara lain makanan, minuman, obat, kosmetik. Kemudian produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik. Ini hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Selanjutnya yaitu barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan. Ini juga hanya bagi barang yang berasal dan atau mengandung unsur hewan. Keseluruhan barang tersebut atau produk tersebut wajib bersertifikat halal. Penahapan kewajiban bersertifikat halal terhadap produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai 17 Oktober tahun 2019 hingga 17 Oktober 2024. Jadi untuk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan wajib bersertifikat halal terakhirnya tanggal 17 Oktober 2024, yaitu tahun ini. Kemudian untuk produk-produk yang berupa obat tradisional, obat kuat, dan suplemen kesehatan, obat bebas dan obat bebas terbatas, obat keras dikecualikan psikotropika, kosmetik, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik, barang gunaan yang dipakai kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris juga wajib bersertifikat halal mulai dari tanggal 17 Oktober 2021 hingga 17 Oktober 2026. Begitu juga dengan barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis dan perlengkapan kantor, serta barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas berisiko A. Tahapan tersebut telah dimulai dari 17 Oktober tahun 2021 dan berakhir 17 Oktober tahun 2024.
Sedangkan barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas resiko B, tahapannya dimulai dari tahun 2021 tanggal 17 Oktober dan berakhir tanggal 17 Oktober tahun 2028. Dan yang terakhir yaitu barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas resiko C, itu sudah dimulai dari tanggal 17 Oktober tahun 2021 dan berakhir 17 Oktober tahun 2034. Sebelum lebih lanjut saya menjelaskan pendampingan proses produk halal, di sini kita harus tahu dulu tentang dasar hukum dari pendampingan proses produk halal tersebut. Pertama, landasan hukum dari pendampingan proses produk halal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 139 dan 140 tentang penahapan produk makanan dan minuman. Produk pada sektor makanan dan minuman untuk penahapan pengajuan sertifikat halal akan berakhir 17 Oktober 2024, yaitu pada tahun ini. Kemudian percepatan sertifikasi untuk pelaku usaha mikro kecil didorong dengan menggerakkan fasilitasi melalui pernyataan pelaku usaha atau self-declare. Kemudian untuk yang dapat melaksanakan self-declare diperlukan adanya pendamping proses produk halal atau pendamping PPH sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021. Pendamping PPH harus diawali dengan lembaga pendamping PPH yang menaungi para pendamping PPH. Setelah kita memahami dasar hukum dari pendamping PPH, maka selanjutnya saya akan menjelaskan apakah PPH itu dan siapakah pendamping PPH itu. Proses produk halal atau disingkat dengan PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, mencangkup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Selanjutnya, pendamping PPH adalah tenaga atau seseorang yang melakukan proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Kemudian pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Kemudian apa saja syarat pendampingan PPH? Yang pertama, ormas atau organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan Islam. Syaratnya antara lain telah berdiri minimal 10 tahun. Jadi minimalnya 10 tahun lembaga tersebut berdiri baru boleh. Kemudian memiliki minimal 5 orang ahli agama yang memahami syariat kehalalan produk dan memiliki unit yang menangani pendampingan PPH. Kemudian yang kedua, perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi, memiliki unit yang
pendampingan menangani PPH, menyiapkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi relevan dengan tugas pendampingan PPH. Kemudian yang ketiga yaitu instansi pemerintah atau badan usaha selama bermitra dengan ormas, lembaga keagamaan Islam, berbadan hukum, dan perguruan tinggi. Setelah mengetahui syarat-syarat sebagai pendampingan PPH tersebut, maka calon pendampingan PPH dapat melengkapi dokumen antara lain: 1. Akta atau dasar hukum pendirian dari sebuah lembaga atau organisasi. Kemudian struktur organisasinya harus ada. Kemudian ijazah atau syahadah yang sebagai bukti keahlian terhadap syariat kehalalan produk. Keempat, data identitas pendamping PPH. Dan yang terakhir adalah pernyataan komitmen. Setelah melengkapi dokumen tersebut di atas, maka calon pendampingan PPH dapat melakukan registrasi ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian setelah dokumen tersebut diverifikasi oleh BPJPH dan telah memenuhi persyaratan, maka pendampingan PPH wajib melakukan rekrutmen pendamping PPH. Kemudian melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pendamping PPH. Yang ketiga, menyampaikan laporan kinerja pendampingan PPH kepada BPJPH dan membuat komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan pelaku usaha mikro dan kecil selama proses pendampingan PPH berlangsung. Pendampingan PPH wajib merekrutmen pendamping PPH. Kemudian siapakah pendamping PPH tersebut? Pendamping PPH adalah orang perorangan yang melakukan proses pendampingan PPH. Pendampingan PPH harus memenuhi persyaratan antara lain warga negara Indonesia, beragama Islam, memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan produk, dan memiliki sertifikat pelatihan pendampingan PPH. Yang terakhir, berpendidikan paling rendah lulusan MA atau SMA sederajat. Selain syarat-syarat tersebut, pendamping PPH wajib juga melengkapi pas foto 3x4 dengan latar belakang berwarna merah, fotokopi KTP, fotokopi ijazah atau syahadah. Yang terakhir ada surat tugas atau rekomendasi dari lembaga. Untuk menjadi seorang pendamping PPH dibutuhkan pelatihan. Pelatihan tersebut dilaksanakan oleh BPJPH, kemudian organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan atau perguruan tinggi atau instansi pemerintah atau badan usaha. Peserta yang telah lulus pelatihan pendampingan PPH diberikan sertifikat tanda kelulusan pelatihan pendampingan PPH, di mana sertifikat tersebut merupakan syarat sebagai pendamping PPH. Setelah lulus dan mendapatkan sertifikat pelatihan dari BPJPH, pendamping PPH melakukan registrasi. Dalam hal peserta yang lulus pelatihan pendampingan PPH dari lembaga yang menyelenggarakan pelatihan di luar BPJPH, pengajuan registrasi disampaikan oleh organisasi masyarakat Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan atau perguruan tinggi
kepada BPJPH. Setelah melakukan registrasi pendamping PPH, maka pendamping PPH tersebut mendapatkan nomor registrasi pendamping PPH. Setelah dinyatakan lulus dan mendapat nomor registrasi pendamping PPH, maka pendamping PPH melaksanakan tugasnya. Pendamping PPH harus menunjukkan integritasnya dan melaksanakan kode etik pendamping PPH. Tugas, integritas, dan kode etik pendamping PPH antara lain: 1. Melaksanakan tugas pendampingan PPH sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amanah umat yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Yang kedua, jujur dan berani dalam mengungkapkan data dan informasi yang terkait dengan bahan-bahan yang haram, najis, subhat, sesuai dengan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya untuk kepentingan hasil pendampingan PPH. Yang ketiga, objektif, kritis, dan transparan dalam menganalisis dan menyimpulkan temuan-temuan tanpa membuat tekanan kepada pihak pelaku usaha. Yang keempat, amanah dan dapat menjaga kerahasiaan pelaku usaha dan tidak menyampaikan kepada pihak lain. Yang kelima, teliti dan cermat dalam memeriksa data yang diperlukan dalam rangka mencari kebenaran. 6. Tidak menerima suap. 7. Tidak menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pendamping PPH. 8. Senantiasa menampilkan akhlakul karimah. Selain memahami tugas, integritas, dan kode etik pendamping PPH, maka pendamping PPH juga harus mampu berkomunikasi yang baik dalam segala hal. Yaitu antara lain membangun relasi penuh dengan kesopanan dan keramahan kepada pelaku usaha. Kemudian menyampaikan maksud dan tujuan pendampingan PPH dengan baik. Menyampaikan informasi secara lengkap dan benar. Mendorong serta memotivasi pelaku usaha dalam proses pendampingan PPH. Kemudian menjalin komunikasi secara intens selama proses pendampingan PPH. Membantu dan membimbing pelaku usaha dalam melengkapi dokumen persyaratan pernyataan pelaku usaha. Kemudian berkomunikasi yang sifatnya solutif untuk membantu menyelesaikan masalah pelaku usaha dalam proses pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi halal melalui pernyataan pelaku usaha. Senantiasa berkomunikasi yang didasarkan pada akhlakul karimah. Pencabutan nomor registrasi pendamping PPH. Jadi pendamping PPH dapat dicabut atau diberhentikan dari pendamping PPH antara lain tidak memenuhi persyaratan pendamping PPH. Yang kedua, melakukan pelanggaran tugas sebagai pendamping PPH, tidak melakukan pendamping PPH selama 2 tahun berturut-turut, mengundurkan diri atau meninggal dunia. Ketentuan terkait pelaku usaha mikro dan kecil pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, yaitu pasal 79 menyatakan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas persyaratan pelaku usaha mikro dan kecil. Selanjutnya, pelaku usaha mikro dan kecil yang merupakan usaha produktif
yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Standar halal tersebut antara lain paling sedikit antaranya adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad atau ikrar yang berisi kehalalan produk dan bahan yang digunakan dan proses produk halal. Kemudian adanya pendamping PPH. Setelah memenuhi standar minimal tersebut, maka pernyataan pelaku usaha harus memenuhi kriteria antara lain produk tersebut tidak berisiko, bahan sudah pasti kehalalannya, proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. Setelah pelaku usaha lolos verifikasi oleh pendamping PPH, maka dilakukan akad atau ikrar halal oleh pelaku usaha. Setelah pelaku usaha melakukan ikrar atau akad, maka alur proses selanjutnya akan diverifikasi validasi oleh P3H atau pendamping proses produk halal, kemudian diteruskan kepada BPJPH. Setelah di BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap hasil pendampingan proses produk halal dan menerbitkan STTD, yaitu surat tanda terima dokumen. Selanjutnya yang keempat, diteruskan kepada Komite Fatwa Penerima Hasil Pendampingan Proses Produk Halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk. Setelah Komite Fatwa menetapkan kehalalan produk, maka diteruskan ke BPJPH kembali agar BPJPH menetapkan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikat halal, dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal tersebut dari Si Halal. Dalam menerbitkan sertifikat halal, pelaku usaha juga wajib memiliki dokumen persyaratan sebagai berikut antara lain surat permohonan sertifikat halal, NIB, dokumen penyelia halal terdiri dari penetapan penyelia halal, salinan KTP, daftar riwayat hidup. Yang keempat, nama produk, kemudian daftar bahan, proses produk halal, izin edar, kemudian SJPH, dan yang terakhir adalah akad atau ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk yang digunakan dalam proses produk halal. Demikianlah sedikit paparan pendampingan dan pendamping proses produk halal yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.